Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ayahanda Dr. Asis SPD MPD selaku pembimbing 1, yang terhormat Ayahanda Dr. Usman SPD MPD selaku pembimbing 2, yang terhormat Ayahanda Dr. Mayong MPD selaku penguji 1, yang terhormat Ayahanda Dr. Muhammad Saleh SPD MPD selaku penguji 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Saskia Sultan dengan nomor induk mahasiswa 1551041037, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, akan memaparkan seminar hasil yang berjudul Perbandingan Kemampuan Menulis Teks Persuasif antara Siswa Laki-laki dan Siswa Perempuan kelas 8 SMP Negeri 32 Makassar. Pesan masalah pada penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah bagaimanakah kemampuan menulis teks persuasif siswa laki-laki kelas 8 SMP Negeri 32 Makassar. Yang kedua, bagaimanakah kemampuan menulis teks persuasif siswa perempuan kelas 8 SMP Negeri 32 Makassar. Yang ketiga, apakah ada perbedaan kemampuan menulis teks persuasif antara siswa laki-laki dan siswa perempuan kelas 8 SMP Negeri 32 Makassar? Hasil penelitian ada 3. Yang pertama, kemampuan menulis teks persuasif siswa laki-laki. Yang kedua, kemampuan menulis teks persuasif siswa perempuan. Dan yang ketiga, perbedaan kemampuan menulis teks persuasif siswa laki-laki dan siswa perempuan. Hasil penelitian yang pertama adalah kemampuan menulis teks persuasif siswa laki-laki. Dapat kita lihat pada kedua tabel yang menunjukkan bahwa kemampuan menulis teks persuasif siswa laki-laki berada pada kategori cukup mampu dengan alasan yang pertama adalah jumlah frekuensi yang diperoleh sebanyak 8 dengan persentase 50%. Yang kedua, nilai rata-rata yang diperoleh siswa laki-laki yaitu 77 yang berada pada kategori cukup mampu. Dapat kita lihat pada diagram juga. Kemampuan menulis teks persuasif siswa laki-laki pada setiap aspek ada 8. Yang pertama adalah aspek tema, yang kedua ide, yang ketiga paragraf, yang keempat ajakan, yang kelima diksi, keenam kalimat, ketujuh ejaan, dan yang terakhir adalah kerapian. Aspek yang pertama adalah aspek tema. Adapun jumlah frekuensi yang diperoleh oleh siswa laki-laki pada aspek tema sebanyak 13 dengan persentase 82%. Adapun nilai rata-rata yang diperoleh siswa laki-laki pada aspek ini adalah 86, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks persuasif siswa laki-laki pada aspek tema berada pada kategori sangat mampu yang dibuktikan dengan perolehan jumlah frekuensi dan nilai rata-rata yang dapat kita lihat pada tabel. Aspek kedua adalah aspek ide. Dapat kita lihat pada tabel yang menunjukkan bahwa jumlah frekuensi sebanyak 10 dengan persentase 83% yang memperoleh nilai rata-rata 89. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks persuasif siswa laki-laki pada aspek ide berada pada rentan kategori sangat mampu yang membuktikan bahwa memperoleh nilai frekuensi dan nilai rata-rata. Aspek ketiga yaitu aspek paragraf. Adapun nilai frekuensi yang diperoleh siswa laki-laki pada aspek paragraf sebanyak 12 dengan persentase 75% dengan perolehan nilai rata-rata 88, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks persuasif siswa laki-laki pada aspek paragraf berada pada kategori sangat mampu yang dibuktikan dengan jumlah frekuensi dan nilai rata-rata yang dapat dilihat pada tabel. Adalah aspek ajakan.
Adapun jumlah frekuensi yang diperoleh siswa laki-laki pada aspek ini sebanyak 9 dengan persentase 57%, dengan perolehan nilai rata-rata adalah 80, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks persuasif siswa laki-laki pada aspek ajakan berada pada kategori mampu yang dibuktikan pada jumlah frekuensi dan nilai rata-rata yang terdapat pada tabel. Selanjutnya aspek kelima, yaitu aspek diksi. Dapat kita lihat pada tabel yang menunjukkan bahwa jumlah frekuensi diperoleh sebanyak 13 dengan persentase 82% dengan nilai rata-rata 81, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks persuasif siswa laki-laki pada aspek diksi berada pada kategori mampu yang dibuktikan dengan nilai jumlah frekuensi dan nilai rata-rata pada tabel. Aspek keenam adalah aspek kalimat. Adapun jumlah frekuensi yang diperoleh siswa laki-laki pada aspek kalimat adalah sebanyak 7 dengan persentase 44% dengan nilai rata-rata 82, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks persuasif siswa laki-laki pada aspek kalimat berada pada kategori mampu yang dibuktikan dengan nilai jumlah frekuensi dan nilai rata-rata. Ini adalah aspek ejaan. Dapat kita lihat pada tabel yang menunjukkan jumlah frekuensi sebanyak 11 dengan persentase 69% dengan nilai rata-rata 66, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks persuasif siswa laki-laki pada aspek ejaan berada pada kategori cukup mampu yang dibuktikan dengan jumlah frekuensi dan nilai rata-rata pada tabel. Aspek kerapian. Adapun jumlah frekuensi yang diperoleh siswa laki-laki pada aspek tersebut sebanyak 11 dengan persentase 69%. Adapun nilai rata-rata yang diperoleh adalah 80. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks persuasif siswa laki-laki pada aspek kerapian berada pada kategori mampu yang dibuktikan dengan jumlah frekuensi dan nilai rata-rata. Hasil selanjutnya yaitu hasil kemampuan menulis teks persuasif pada siswa perempuan. Adapun kemampuan menulis teks persuasif siswa perempuan berada pada kategori cukup mampu yang dapat dibuktikan pada tabel yang menunjukkan bahwa jumlah frekuensi sebanyak 8 dengan persentase 50% dengan nilai rata-rata yakni 70. Dapat dilihat juga diagram kemampuan menulis teks persuasif siswa perempuan. Adapun kemampuan menulis teks persuasif siswa perempuan pada setiap aspek ada 8. Yang pertama, aspek tema, aspek ide, aspek paragraf, aspek ajakan. Yang kelima, aspek diksi. Keenam, aspek kalimat. Ketujuh, aspek ejaan. Dan yang kedelapan, aspek kerapian. Aspek yang pertama adalah aspek tema. Dapat kita lihat pada tabel yang menunjukkan bahwa jumlah frekuensi yang diperoleh siswa perempuan pada aspek ini sebanyak 9 dengan persentase 59% dengan nilai rata-rata 83, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks persuasif siswa perempuan pada aspek tema berada pada kategori mampu yang dibuktikan pada jumlah frekuensi dan nilai rata-rata. Aspek yang kedua adalah aspek ide. Dapat kita lihat pada tabel jumlah perolehan frekuensi sebanyak 9 dengan persentase 56% dengan perolehan nilai rata-rata adalah 86, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks persuasif siswa perempuan pada aspek ide berada pada kategori sangat mampu yang dibuktikan dengan jumlah frekuensi dan nilai rata-rata.
Aspek ketiga adalah aspek paragraf. Dapat kita lihat pada tabel yang menunjukkan bahwa jumlah frekuensi yang diperoleh sebanyak 5 dengan persentase 31,25% dengan perolehan nilai rata-rata 78, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks persuasif siswa perempuan pada aspek paragraf berada pada kategori cukup mampu yang dibuktikan dengan jumlah frekuensi dan nilai rata-rata. Selanjutnya, aspek ajakan. Dapat kita lihat pada tabel, jumlah frekuensi menunjukkan sebanyak 12 dengan persentase 75% dengan perolehan nilai rata-rata adalah 80. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks persuasif siswa perempuan pada aspek ajakan berada pada kategori mampu. Aspek kelima adalah aspek diksi. Dapat kita lihat pada tabel yang menunjukkan bahwa jumlah frekuensi berjumlah 10 dengan persentase 63% dengan perolehan nilai rata-rata 80, sehingga disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks persuasif siswa perempuan pada aspek diksi berada pada kategori mampu yang dibuktikan pada jumlah frekuensi dan nilai rata-rata yang terdapat pada tabel. Aspek keenam adalah aspek kalimat. Dapat kita lihat pada tabel perolehan jumlah frekuensi sebanyak 10 dengan persentase 63% dengan nilai rata-rata 80, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks persuasif siswa perempuan pada aspek kalimat berada pada kategori mampu yang dapat dilihat pada tabel. Aspek ketujuh adalah aspek ejaan. Dapat kita lihat pada tabel, jumlah frekuensi menunjukkan sebanyak 8 dengan persentase 50% dengan nilai rata-rata 66. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks persuasif siswa perempuan pada aspek ejaan berada pada kategori cukup mampu yang dibuktikan dengan jumlah frekuensi dan nilai rata-rata yang diperoleh siswa perempuan. Terakhir, aspek kerapian. Dapat kita lihat pada tabel jumlah frekuensi yang diperoleh siswa perempuan sebanyak 7 dengan persentase 44% dengan nilai rata-rata adalah 75, sehingga disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks persuasif siswa perempuan pada aspek kerapian berada pada kategori cukup mampu yang dibuktikan dengan jumlah frekuensi dan nilai rata-rata pada tabel. Hasil selanjutnya yaitu perbedaan kemampuan menulis teks persuasif antara siswa laki-laki dan siswa perempuan kelas 8 SMP Negeri 32 Makassar. Sebelum mengetahui apakah ada atau tidak adanya perbedaan kemampuan menulis teks persuasif antara siswa laki-laki dan siswa perempuan, terlebih dahulu kita akan melakukan uji normalitas. Adapun uji normalitas dapat kita lihat pada tabel yang menunjukkan bahwa hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnov untuk nilai siswa laki-laki diperoleh 0,050 dan perempuan 0,200. Sedangkan uji normalitas Shapiro-Wilk untuk siswa laki-laki adalah 0,165 dan perempuan 0,321. Data dikatakan normal jika memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,005 dan hasil ini menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, uji homogenitas. Dapat kita lihat pada tabel. Berdasarkan hasil analisis uji homogenitas, terdapat nilai signifikan yakni 0,151.
karena nilai signifikan 0,151 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks persuasif antara siswa laki-laki dan siswa perempuan bersifat homogen. Uji selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis yang dilakukan adalah uji T. Berdasarkan hasil kemampuan, independen sampel menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau nilai P sama dengan 0,092. Data dikatakan signifikan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks persuasif antara siswa laki-laki dan siswa perempuan kelas 8 SMP Negeri 32 Makassar menunjukkan tidak ada perbedaan kemampuan antara keduanya. Adapun pembahasan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah kemampuan menulis teks persuasif siswa laki-laki kelas 8 SMP Negeri 32 Makassar. Yang kedua, kemampuan menulis teks persuasif siswa perempuan kelas 8 SMP Negeri 32 Makassar. Dan yang ketiga adalah perbedaan kemampuan menulis teks persuasif antara siswa laki-laki dan siswa perempuan kelas 8 SMP Negeri 32 Makassar. Kesimpulan pada penelitian ini yang pertama adalah kemampuan menulis teks persuasif siswa laki-laki kelas 8 SMP Negeri 32 Makassar yang memperoleh kategori cukup mampu dengan persentase 50%, mampu 25%, kategori sangat mampu 19%, dan kategori kurang mampu sebanyak 6%. Yang kedua, kemampuan menulis teks persuasif siswa perempuan dengan kelas 8 SMP Negeri 32 Makassar dengan kategori cukup mampu dengan persentase 50%, kurang mampu sebanyak 25%, kategori sangat mampu sebanyak 12,5%, dan kategori mampu sebanyak 12,5%. Yang ketiga, tidak ada perbedaan yang signifikan kemampuan menulis teks persuasif antara siswa laki-laki dan siswa perempuan kelas 8 SMP Negeri 32 Makassar dengan perolehan nilai signifikansi yakni 0,092. Saran pada penelitian ini terdapat 3. Yang pertama adalah guru disarankan agar lebih meningkatkan keterampilan menulis siswa melalui kebiasaan menulis teks apa saja termasuk teks persuasif. Yang kedua, siswa disarankan agar lebih ditingkatkan kosakata dan penggunaan ejaannya dengan cara memperbanyak membaca buku apapun yang berkaitan dengan poin tersebut. Yang ketiga, orang tua siswa disarankan untuk lebih memperhatikan sistem belajar siswa di rumah dan tingkatkan komunikasi agar memiliki ide untuk menuangkan cerita siswa dalam bentuk tulisan. Sekian dari hasil persentase seminar hasil saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.